Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu akar persamaan kuadrat. Coba, ada yang tahu apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau solusi, atau bisa juga penyelesaian, sama saja ya, adalah nilai-nilai X yang membuat persamaan menjadi 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh saja ya. Tentukan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita pikirin nih, berapa sih angka yang bisa gantiin X supaya ini kalau dihitung nanti hasilnya 0? Ayo berapa? Ada yang tahu? Ingat, persamaan kuadrat berarti pangkat paling tingginya pangkat 2. Kalau pangkatnya pangkat 2, berarti jawabannya nanti pasti ada 2. Kalau pangkatnya ada 3, jawabannya pasti ada 3, dan seterusnya. Nah, jawabannya adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Kalau nggak percaya, ayo kita uji. Misal ya, kalau X-nya sama dengan minus 4, berarti persamaan kuadratnya menjadi minus 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali minus 4 dikurang 4. Jadi, X-nya diganti dengan minus 4. Apakah hasilnya 0? Kita uji. Minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. Tambah 3 kali minus 4 sama dengan minus 12. Kurang 4. 16 kurang 12 sama dengan 4. Kurang 4 sama dengan 0. Benar kan hasilnya 0? Maka X-nya benar nih, jawabannya minus 4. Kita cek satu lagi, X-nya sama dengan 1. Berarti setiap ketemu X ganti sama angka 1. Berarti jadinya 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 kurang 4. Kita cek lagi nih. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kurang 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Dikurang 4 sama dengan 0. Bener kan? Yang penting hasilnya 0. Berarti X sama dengan 1 juga bener jawabannya. Jadi, akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Tapi kira-kira dari mana ya jawaban itu? Setelah ini akan kita bahas bagaimana cara mencarinya. Oke, ini dia cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini ada dua tabel, bentuk umum dan bentuk faktor. Jadi, kalau kita mau mencari akar dari suatu persamaan kuadrat, kita ubah dulu bentuk umum ini ke dalam bentuk faktor. Misalkan, kalau depannya 2x pangkat 2, maka di sini nanti 2x, di sini 2x dibagi 2. Kayak gitu. Tinggal copy aja angkanya. Kalau misalnya di sini nanti 3x pangkat 2 tambah sesuatu dan seterusnya, berarti di sini nanti bentuk faktornya 3x dikali 3x bagi 3. Gampang kan polanya? Terus titik-titiknya di sini apa? Titik-titiknya nanti ada ketentuannya. Coba kalian lihat kotak kuning. Jadi nanti kita pikirkan dua angka kalau dikaliin nilainya sama dengan A kali C. Kalau ditambahin, hasilnya sama dengan B. Jadi dua angka itu yang kita pikirkan nanti. Oke? Supaya makin paham, kita langsung ke contoh soal saja. Ini soal seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Contoh 1, tentukan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Langkah pertama, kita catat dulu informasi pentingnya. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. Ingat, A itu yang di depan X pangkat 2, B-nya yang di depan X. Lalu C-nya yang tidak ada variabelnya, berarti C-nya sama dengan minus 4. Selanjutnya, kita butuh A kali C dulu berapa? Kita kalihin deh, A kali C sama dengan 1 kali minus 4. 1 kali minus 4 sama dengan minus 4. Selanjutnya B. B-nya udah ada kan? Jadi cukup sampai situ aja informasi pentingnya. Sekarang kita buat bentuk faktornya. Bentuk faktornya kan AX. A-nya kan 1. Berarti 1X ditambah titik-titik dikali 1X ditambah titik-titik dibagi 1. Ingat, kalau dibagi 1 berarti tidak berpengaruh. Berarti hapus aja. Lalu 1X, satunya nggak perlu ditulis kan? Jadi kayak gini aja, terus sama dengan 0.
baru kita cari titik-titiknya. Berarti nanti titik-titik dikali titik-titik sama dengan A kali C sama dengan minus 4. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan B, yaitu 3. Nah, kita pikirin nih, berapa kali berapa hasilnya minus 4. Dan kalau dijumlahin hasilnya 3. Nah, jawabannya pasti 4 dan minus 1, kan? 4 kali minus 1 sama dengan minus 4. Bener dong. 4 tambah minus 1 berarti langsung aja 4 kurang 1 sama dengan 3. Bener kan? Maka titik-titiknya nanti kita isi yang satunya 4, yang satunya minus 1. Ini sudah selesai bentuk faktornya. Bisa dipahami kan? Baru kita buat akar-akarnya. Karena ini sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa X tambah 4 nilai-nilainya akan sama dengan 0, atau yang satunya lagi X kurang 1 sama dengan 0. Kita selesaikan yang kiri dulu, X tambah 4 sama dengan 0. Di sini 4-nya kita pindah ruas, jadi di sini X sama dengan minus 4. Kemudian X kurang 1 sama dengan 0. Kita pindah ruas, di sini min 1, kita pindah ruas, jadi X sama dengan positif 1. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan minus 4 atau X sama dengan 1. Kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 kurang 15X sama dengan minus 14. Kalau diperhatikan baik-baik, ini kan belum termasuk ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, karena sama dengannya bukan sama dengan 0. Makanya kita ubah dulu menjadi X pangkat 2 kurang 15X tambah 14 sama dengan 0. Jadi minus 14-nya ini kita pindah ruas ke kiri. Menjadi X pangkat 2 kurang 15X tambah 14 sama dengan 0. Nah, sekarang kita catat informasi pentingnya. A sama dengan 1, B sama dengan minus 15, C sama dengan 14, lalu A kali C sama dengan 1 kali 14 sama dengan 14. Lanjut kita buat bentuk faktornya. Bentuk faktornya berarti kalau dia A-nya 1, langsung aja ya. Berarti X tambah titik-titik dikali X tambah titik-titik sama dengan 0. Oke, kita cari titik-titiknya. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 14. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan minus 15. Ayo, berapa coba? Yang dikaliin jadi 14, dijumlahin jadi minus 15. Jawabannya adalah minus 1 sama minus 14. Minus 1 dikali minus 14 sama dengan 14. Kalau ditambahin, minus 1 tambah minus 14 berarti langsung aja minus 1 kurang 14 sama dengan minus 15. Jadi kita bisa isi di sini titik-titiknya minus 1 sama minus 14. Jadi bentuk faktornya X kurang 1 dikali X kurang 14 sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami kan? Berarti X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 14 sama dengan 0. Di sini kita selesain dulu yang kirinya. X kurang 1 sama dengan 0. Di sini minus 1-nya kita pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 1. Kemudian X kurang 14 sama dengan 0. Minus 14-nya kita pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 14. Jadi akar-akarnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 14. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Tentukan akar-akar 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Kita catat informasi pentingnya. A sama dengan 2, B sama dengan 7, C-nya sama dengan 3, lalu A kali C sama dengan 6. Bentuk faktornya jadi 2X. Karena A-nya 2 kan, jadi 2X ditambah titik-titik dikali 2X ditambah titik-titik dibagi 2 sama dengan 0. Lanjut kita cari titik-titiknya. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 6. 6-nya didapat dari A kali C. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 7. 7-nya dari B. Kita pikirin nih, berapa kali berapa jadi 6.
Jawabannya ya 1 kali 6 dong. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. Bener kan? Maka kita isi titik-titiknya plus 1 sama plus 6. Bisa dipahami kan? Oh iya, di sini kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 2x tambah 1 bagi 2, ya nggak bisa dong. Ingat ya, kalau kita mau menyederhanakan, semua di dalam kurung harus disederhanakan. Jadi yang kiri nggak bisa, tapi yang kanan bisa nih. Jadi 2x tambah 6 bagi 2. 2x bagi 2, sisa x kan? 6 bagi 2, 3. Jadi x tambah 3, sisanya. Bisa dipahami kan? Berarti ini nanti jadi 2x tambah 1 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan 0. Kita selesaiin dulu yang kanannya. Jadi 2x plus 1 pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan minus 1. 2x sebenarnya 2 kali x. Kalau kita pindah 2-nya, berarti kali kan jadi bagi. Maka ini jadi x sama dengan minus 1 per 2. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan minus 3 karena dari 3-nya kita pindah ke kanan. Jadi dari positif 3 jadi minus 3. Jadi akar-akar dari 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan minus 1 per 2 dan x sama dengan minus 3. Agar kalian lebih paham lagi, coba kerjakan terlebih dahulu soal latihan berikut. Tentukan akar-akar dari x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0. Kita catat dulu informasi pentingnya. A sama dengan 1, B sama dengan min 7, C sama dengan 12, kemudian A kali C sama dengan 1 kali 12 sama dengan 12. Lanjut kita buat bentuk faktornya. Kalau A-nya 1, langsung saja ya. X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik sama dengan 0. Kita cari titik-titiknya ya. Jadi di sini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan A kali C, yaitu 12. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik sama dengan B, yaitu minus 7. Coba pikir berapa angka jika dikalikan 12, kemudian ditambahkan minus 7. Ayo, ada yang bisa? Jawabannya adalah minus 4 dan minus 3. Minus 4 dikali minus 3 sama dengan 12. Kemudian minus 4 ditambah minus 3, jadi langsung saja minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7. Jadi kita isi titik-titiknya sama dengan minus 4 dan minus 3. Jadi bentuk faktornya x kurang 4 dikali x kurang 3 sama dengan 0. Sudah selesai bentuk faktornya, lanjut kita buat akar-akarnya. Karena ini sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa x kurang 4 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang kiri. Di sini x kurang 4 sama dengan 0, pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan positif 4 atau x sama dengan 4. Kemudian x kurang 3 sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas lagi ke kanan, jadi x sama dengan positif 3 atau x sama dengan 3. Maka akar-akarnya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 3. Sampai di sini sudah paham kan? Semoga adik-adik bisa paham ya dari penjelasan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.